Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Ashari Chandra Kusuma, guru kelas 3 di Min 5 Magetan, Kecamatan Mauspati, Kabupaten Magetan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan nomor induk mahasiswa 25104183734. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di Min 5 Magetan untuk uji kinerja di kelas 3 dengan tema hak dan kewajiban. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Aura dipimpin berdoa teman-temannya. Istidadan, khusyu'an, du'aan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kembali, terima kasih Aura. Ya, Bapak absen dulu ya. Tiara hadir ya. Yang tidak masuk berarti hanya siapa? Briana Maryam ya. Kenapa? Sakit ya? Ya, kita doakan semoga Maryam cepat sembuh. Ya, pentingnya menjaga kesehatan ya. Nah, semuanya kesehatannya dijaga supaya kita tetap sehat, makanya yang teratur dan olahraga yang rutin ya, supaya tetap sehat. Ya, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita. Ya, Iya, Pak. semuanya bisa berdiri dulu. Bisa berdiri? Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, sudah. Silakan duduk kembali. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Tentang aturan. Nah, apa itu aturan? Kenapa aturan dibuat? Untuk apa? Supaya tertib, supaya disiplin. Nah, di aturan itu ada hak dan kewajiban. Nah, untuk itu tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, nanti peserta didik mampu menjelaskan pengertian hak dan kewajiban. Yang kedua, peserta didik mampu mengelompokkan hak dan kewajiban di sekolah dan di rumah. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan contoh
hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Nah, sebelum kita mulai belajaran kali ini, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu. Ya. Kita tepuk semangat. Ya, seperti biasanya kita tepuk semangat. Sudah siap? Tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan. Coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, yang pertama, ini gambar apa? Gambar tentang apa? Gambar apa ini? Gambar? Nah, sedang bermain. Lalu gambar kedua, gambar apa ini? Nah, sedang belajar. Lalu gambar yang ketiga, gambar apa? Membantu ibu. Sedang apa itu? Mencuci piring. Mencuci piring. Nah, lalu yang kalian pernah mengalami? Pernah bermain, pernah belajar, pernah membantu ibu mencuci piring? Nah, apakah kalian sudah diberi kasih sayang dari orang tuamu? Sudah? Nah, kalian sudah pernah mengalaminya. Nah, berarti kalian tahu apakah itu hak dan kewajiban. Apa itu hak? Siapa yang bisa? Apa itu hak? Sesuatu yang kita terima. Nah, kalian kalau di rumah mendapat uang saku, ya kan? Nah, itu termasuk hak kalian. Kalian di rumah dibelikan mainan. Nah, itu juga termasuk hak. Nah, hak sebagai anak. Nah, sekarang coba amati video ini. Guru berharap anak-anak dapat membedakan antara hak dan kewajiban anak-anak di rumah ya. Ya, oke. Nah, setelah kalian menonton video tadi, pernah nggak kalian mengalaminya? Apa saja tadi? Ada apa? Bermain bersama teman-teman. Terus apa lagi? Membantu ibu menjemur pakaian atau mencuci baju. Terus apa lagi? Ya, merawat ibu yang sedang sakit. Terus ada lagi? Hah? Apa? Yang keras? Tepat waktu bermain ya. Terus apa lagi? Nah, mendapatkan baju baru. Nah, apakah kalian bisa mengelompokkan mana yang merupakan hak, mana yang merupakan kewajiban? Bisa? Nah, tadi pengertian hak atau apa? Hak tadi apa? Pengertian hak. Silakan dibaca, Dani. Hak adalah Sesuatu yang harus kita lakukan. ya. Nah, ini lebih lengkapnya. Hak adalah sesuatu yang pantas kita dapatkan sejak lahir. Seperti kasih sayang, pendidikan, dan makanan. Nah, itu merupakan hak kita. Nah, selanjutnya kewajiban. Kewajiban Naura apa? Kewajiban? Kewajiban merupakan sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab seperti rajin belajar. Ya, kewajiban. Nah, sudah tahu ya pengertian hak dan kewajiban? Sudah tahu? Nah, sekarang ada hak di sekolah.
Nah, apa saja hak kalian di sekolah sebagai siswa? Yaitu yang pertama, mendapatkan pelajaran yang baik dari guru setiap hari. Yang kedua, apalagi? Istirahat saat jam istirahat untuk bermain dan beristirahat saat jam istirahat untuk bermain dan makan. Terus yang ketiga, mendapat perilaku adil tanpa diskriminasi. mendapat perlakuan adil tanpa diskriminasi dari siapapun. Nah, ini. Terus yang keempat, memperoleh tempat duduk yang nyaman saat proses belajar. Nah, selanjutnya, kewajiban di sekolah. Apa saja kewajiban siswa di sekolah? Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Nah, yang kedua, menghormati guru maupun teman. Nah, menghormati guru maupun teman. Yang ketiga, menaati semua tata tertib sekolah. Nah, menaati semua tata tertib sekolah. Yang keempat, mengikuti pembelajaran dengan aktif. mengikuti pembelajaran dengan aktif. Nah, setelah di sekolah, di rumah kalian juga mempunyai hak. Apa saja haknya kalian di rumah? Yang pertama, dapat istirahat di tempat yang nyaman. Nah, sudahkah tempat istirahat kalian di rumah sudah nyaman? Sudah nyaman ya, alhamdulillah. Yang kedua, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Kalian sudah mendapatkannya? Sudah? Nah, yang ketiga, mendapatkan makan makanan yang sehat. Sudah? Sudah. Yang keempat, memiliki waktu bermain yang cukup setiap hari. Nah, kalau ini jangan ditanya, pasti sudah bermain setiap hari ya? Iya kan? Nah. Terus selanjutnya, kewajiban di rumah. Apa saja kewajibannya? Saat bangun tidur? Setiap pagi. Nah, merapikan tempat tidur. Nah, kalau siapa yang bangun tidur tidak merapikan tempat tidurnya, nah, ini merupakan kewajiban kalian ya. Setiap bangun tidur, tempat tidurnya dirapikan. Terus yang kedua, mencuci tangan sebelum makan. Terus yang ketiga, membantu orang tua membersihkan rumah. Nah, terus selain itu, menyelesaikan pekerjaan rumah tepat waktu. Ya, menyelesaikan pekerjaan rumah tepat waktu. Nah, ini menjaga keseimbangan. Nah, hak dan kewajiban harus saling seimbang. Contohnya, nah, kamu berhak mendapat ilmu, ya kan? Ya. Itu merupakan hak toh, mendapatkan ilmu, hak kalian. Nah, tapi harus seimbang. Kamu juga wajib belajar dengan rajin. Nah, kalau tidak rajin, belajar dengan rajin, nah, nanti hak kamu mendapatkan ilmu tidak akan maksimal. Nah, jadi harus diimbangi. Kamu harus belajar dengan rajin. Terus selain itu, kamu berhak untuk bermain. Nah, tapi wajib menaati aturan saat bermain. Nah, itu keseimbangannya harus seimbang ya. Ada yang ditanyakan tentang materi tadi, tentang hak dan kewajiban? Tidak ada. Kalau tidak ada, Bapak akan membagi kelompok ya. Kita bagi kelompok menjadi 3 kelompok ya. Ya, ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nah, ini akan Bapak bagikan lembar kerja peserta didik. Nah, nanti diisi bersama kelompoknya, diskusi bersama kelompoknya. Silahkan kelompok 3 ya ini. Nah, terus selanjutnya ini kelompok 2. Nah, kelompok 1 silakan berdiskusi dengan temannya, satu kelompok. Baca perintahnya tentang apa? Silakan beri tanda centang. Pada pernyataan di bawah ini,
Dan identifikasi mana yang termasuk hak atau kewajiban siswa di rumah. Nah, Cintang, mana yang merupakan hak dan mana yang merupakan kewajiban. Nah, menjaga nama baik keluarga itu merupakan hak apa kewajiban? Kewajiban. Sudah? Ayo, terus. Nah, bisa ya? Nah. Terus lembar kedua. Kelompok 2, kewajiban siswa di sekolah. Silahkan. Mendapatkan suasana belajar dengan tenang, hak menghormati semua warga sekolah, kewajiban. Tepuk tangan pada kelompok 3. Ya, selanjutnya yaitu kesimpulan. Apa kesimpulannya hari ini materi kita tentang hak dan kewajiban? Apa? Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang dan beriringan ya. Mendapatkan hak akan terwujud jika kewajiban sudah dipenuhi terlebih dahulu. Nah, ini misalnya suruh membeli gula di warung misalnya. Nah, setelah membeli gula, kalian diberi upah. Ada yang biasanya dikasih upah, dikasih uang. Nah, pernah? Nah, itu kalian kewajibannya yaitu membelikan gula ibu ke warung. Terus haknya kalian mendapatkan upah, yaitu berupa uang. Nah, mengukur kemampuan tentang materi kali ini, Bapak akan membagikan lembar evaluasi. Ini dikerjakan sendiri-sendiri ya. Nah, tidak kelompok, tapi dikerjakan tiap anak sendiri-sendiri. Silakan dijawab. Ayo, kumpulkan. Sudah? Ya. Ya, tadi kita sudah belajar mengenai hak dan kewajiban. Apa itu hak? Apa tadi hak? Sesuatu yang kita terima. Kalau kewajiban apa tadi? Sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, bagaimana? Ya, hari ini perasaan kalian bagaimana? Apakah pembelajaran kali ini menyenangkan? Menyenangkan, alhamdulillah. Sampai rumah, kalian jangan lupa melaksanakan kewajiban kalian seperti sholat, ya kan? Berbakti pada orang tua, apalagi menghormati orang tua, membantu orang tua, apalagi belajar. Nah, hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Mari kita berdoa sebelum pulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.